Beyond Time, Bab 720. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat Su Qing dan sang kapten berdiri di langit, perasaan gembira menyebar ke segala arah. Semua pemegang pedang merasa gembira. Mereka merasa seolah-olah kembali ke momen upacara pengangkatan gubernur Kabupaten Fenghai. Pada saat itu, Su Qing juga berdiri di dunia seperti ini, sosoknya terpatri dalam benak setiap orang. Saat ini, sosok ini tampak lebih megah dan mengesankan. Oleh karena itu, dalam kegembiraan mereka, para pemegang pedang ini terbang keluar satu demi satu dan berkumpul menuju Su Qing. Semakin banyak dari mereka muncul dan seluruh ibu kota kabupaten memancarkan niat pertempuran yang intens pada saat ini. Meskipun kultivasi dan status guru tua ketujuh dan Markis Yao jauh melampaui Su Qing, di hati semua orang, mereka tampak seperti berada di awan yang tinggi, membuat orang merasa hanya bisa mengamati dan tidak bisa mendekat. Karena jaraknya terlalu jauh. Namun, Su Qing berbeda. Su Qing adalah rekan seperjuangan mereka. Mereka telah melewati hidup dan mati bersama dan saling mengenal. Pada saat yang sama, mereka juga mengenali karakter Su Qing. Oleh karena itu, meskipun mereka menghormati Su Qing, mereka juga sangat ramah. Pada saat itu, semua pemegang pedang berdiri di samping Su Qing. Melihat rekan-rekan seperjuangan ini, hati Su Qing tergerak. Dia selalu mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Zi Xuan kepadanya. Saat itu, dia yang baru tiba di Kabupaten Fenghai, belum banyak mengenal atau memahami para pemegang pedang, dan dia juga tidak yakin siapa mereka sebenarnya. Zi Xuanlah yang memberitahunya bahwa ketika dia pertama kali menghormati organisasi ini dan orang-orang di dalamnya, dia mungkin akan memiliki jawaban. Rasa hormat muncul dari pemahaman, dan perasaan hormatnya berasal dari mantan kepala istana pemegang pedang, Kong Liangxiu. Berbagai macam emosi muncul di hati Su Qing. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi tersebut karena sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Krisis besar yang melanda Kabupaten Fenghai ini belum berakhir. Yang meninggal hanya termasuk leluhur awan melayang dan beberapa kultivator pengkhianat dari Kabupaten Fenghai. Mungkin mereka menganggap diri mereka luar biasa, mampu memerintah dalam lingkup mereka sendiri, dan merasa sangat dihormati. Namun, pada kenyataannya, di lubuk hati pria Parubaya yang duduk di atas gajah putih itu, orang-orang ini hanyalah tokoh-tokoh kecil di sebuah desa terpencil. Baginya, yang berasal dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung dan terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa, orang-orang ini tidak penting. Dia hanya merasa kasihan pada leluhur awan melayang. Namun, rasa iba ini tidak kuat. Yang membuat ekspresinya serius adalah kenyataan bahwa Su Qing dan sang kapten benar-benar mampu membunuh nihiliti dengan basis kultivasi repositori roh mereka. Hal ini belum pernah terjadi bahkan di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung. Hanya klan-klan super di benua Wanggu yang pernah menyaksikan situasi seperti ini, tetapi itu pun sangat jarang terjadi. Pria Parubaya itu menyipitkan matanya dan pandangannya tertuju pada Su Qing dan sang kapten. Sebelumnya, dia telah mendengar nama Su Qing dan mengetahui arti penting nama tersebut bagi Kabupaten Fenghai. Dia juga mengakui dalam hatinya bahwa orang pilihan surga seperti itu memang layak dihargai setinggi itu oleh Kabupaten Fenghai. Anak ini sebentar lagi akan dewasa sepenuhnya. Selain itu, aku belum pernah mendengar nama orang yang duduk di sebelahnya sebelumnya. Sambil memikirkan hal itu, dia berbicara perlahan. Kamu adalah Su Qing. Sebelum aku datang ke sini, aku mendengar Pangeran Ketujuh menyebut namamu. Beliau sangat memujimu dan aku juga telah mendengar tentang hasilmu dalam inkuisisi hati oleh Kaisar. Bahkan Yang Mulia pun memujimu. Oleh karena itu, untuk saat ini aku tidak akan membahas masalah kau membunuh Soaring Cloud. Kau telah dianugerahi penghargaan prestasi pertempuran kelas 1, plakat emas, jubah kuning, dan kualifikasi untuk Akademi Kekaisaran. Kurasa kau memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran. Kali ini, kau akan bertanggung jawab atas wajib militer di Kabupaten Fenghai dan menebus kesalahanmu. Apakah kau bersedia? Pria Parubaya di atas gajah putih itu berbicara dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara,
10.000 kultivator tempur yang mengenakan baju sirah merah dan duduk di atas kadal raksasa di sampingnya melangkah maju serempak. Gerakan mereka segera menimbulkan gelombang badai, menyebabkan langit berubah warna. Angin kencang berdesir, membentuk badai. Niat membunuh itu sangat kuat, seolah-olah mereka akan menghancurkan semua rintangan di depan mereka hanya dengan satu perintah. Di Kabupaten Fenghai, di bawah bimbingan aura ini, niat membunuh juga meningkat. Para pemegang pedang menghunus pedang mereka satu persatu, menunggu perintah Su Qing. Para kultivator dari dua istana lainnya dan para murid dari berbagai sekte juga tampak hikmat. Su Qing terdiam dan tidak langsung menjawab pertanyaan gubernur militer. Sebaliknya, dia menoleh dan memandang para pemegang pedang di sekitarnya, semua kultivator di Kabupaten Fenghai, dan akhirnya kepada Tuan Tua Ketujuh dan Markis Xiao. Rasa lega di mata Tuan Tua Ketujuh semakin dalam saat dia tersenyum. "Kamu sudah dewasa." Kata-kata ini sepenuhnya mengungkapkan pikirannya. Dia menyerahkan keputusan itu kepada Su Qing. Markis Xiao melirik Su Qing dengan ekspresi linglung. Samar-samar, ia sepertinya pernah melihat sosok Kong Liangxiu pada Su Qing di masa lalu. Karena itu, ia pun tersenyum dan mengangguk pada Su Qing. "Kau telah memberikan kontribusi luar biasa bagi semua makhluk hidup di Kabupaten Fenghai. Seandainya tingkat kultivasimu tidak terlalu tinggi, posisi gubernur kabupaten pasti sudah menjadi milikmu. Gurumu dan aku pernah mengelola Kabupaten Fenghai sebelum kau dewasa. Sekarang, Anda akan menentukan arah masa depan Kabupaten Fenghai." Saat mereka berdua berbicara, ketiga kepala istana, diaken, dan para ahli dari berbagai sekte semuanya melirik Su Qing dengan tatapan lembut. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Tuan Tua Ketujuh dan Markis Xiao. Kemudian dia berbalik dan melirik sekelilingnya. Melihat tatapan para kultivator Kabupaten Fenghai, dia tahu niat mereka. Oleh karena itu, mata Su Qing berbinar. Dia melirik gubernur militer dan berbicara dengan tenang. "Kaisar manusia telah menetapkan bahwa Kabupaten Fenghai memiliki otonomi. Mohon maafkan saya karena tidak dapat mematuhi perintah Anda." Begitu Su Qing berbicara, aura Kabupaten Fenghai langsung bergemuruh. Penduduk Kabupaten Fenghai sudah lama ingin mengatakan ini, tetapi mereka kurang percaya diri. Karena itu, mereka hanya bisa menahan diri. Saat Su Qing mengucapkannya, rasanya seperti petir menyambar, menggema ke segala arah. Ketika gubernur militer paruh baya di atas gajah putih itu mendengar ini, kilatan dingin muncul di matanya. Kemudian, dia sedikit menurunkan kelopak matanya dan berkata dengan tenang, "Bawa Su Qing pergi dan serahkan dia kepada Raja Langit untuk diadili. Siapapun yang menghalangi akan dituduh melakukan pemberontakan dan dieksekusi di tempat." Seketika itu juga, pasukan berjumlah 10.000 orang di udara memancarkan aura mengerikan yang penuh malapetaka. Mereka berbaris dalam formasi dan menyerbu kota dengan kekuatan yang luar biasa. Dari kejauhan, sesosok bayangan kadal raksasa berwarna merah darah terbentuk dari aura 10.000 kultivator ini dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga di Kabupaten Fenghai. Suara itu meledakkan kehampaan, membentuk badai. Dalam sekejap, tanah bergetar, awan bergolak, dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Adapun pihak Kabupaten Fenghai, mereka telah lama menahan penderitaan hingga batas ekstrim. Kini, aura mereka pun meledak. Sosok-sosok berubah menjadi pelangi dan juga membentuk formasi barisan di udara. Terdapat 3 formasi susunan yang berbeda dari ketiga istana tersebut. Di pihak istana pemegang pedang, aura mereka berkumpul membentuk bayangan pedang yang mampu membunuh semua makhluk hidup. Istana ketaatan dan istana hukum juga memiliki manifestasi aura masing-masing. Boneka-boneka tinggi juga terbang keluar dengan cepat, dikendalikan oleh banyak kultivator. Pada saat yang sama, jaring besar muncul di langit ketika harta sihir terlarang ibu kota kabupaten diaktifkan. Bersama dengan terlarang dari banyak sekte, mereka menyebar ke seluruh dunia. Sebagian besar wilayah manusia di daerah lain tidak memiliki banyak pengalaman dalam peperangan, dan bahkan jika mereka memiliki pengalaman dalam peperangan, skalanya akan kecil. Namun, Kabupaten Fenghai baru saja mengalami perang skala besar beberapa tahun yang lalu, sehingga prajurit yang tersisa semuanya adalah kultivator yang telah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Oleh karena itu, mereka sudah terbiasa dengan perang. Dalam sekejap, kedua pihak bentrok. Su Qing menunduk ke langit, mencoba meminta Old Min untuk bertindak, tetapi tidak ada respons.
Su King menghela napas dalam hati. Namun, dia mengerti bahwa seseorang seperti kakek ke-9 bukanlah orang yang akan bertindak hanya karena dia menginginkannya. Itu tergantung pada level musuh. Oleh karena itu, tak lama kemudian, medan perang bergemuruh tanpa henti. Adapun para bawahan berbaju emas di sekitar pria parubaya di atas gajah putih, tatapan mata mereka memancarkan kedinginan saat mereka terbang keluar satu demi satu. Saat kultivasi nihilitas mereka meledak, guru tua ketujuh, Marquis Xiao, dan yang lainnya juga terbang mendekat. Para ahli nihilitas dari kedua belah pihak memasuki medan pertempuran. Adapun para pengkhianat dari Kabupaten Feng Hai yang belum terbunuh oleh kapal Su King sebelumnya, ketika mereka melihat dimulainya perang, mereka semua merasa gugup. Namun, karena keyakinan mereka akan keunggulan pihak mereka, kepanikan mereka dengan cepat menghilang dan mereka bergabung dalam pertempuran. Su King menyipitkan matanya. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, dia terbang lurus ke arah orang-orang itu. Dimanapun dia lewat, kehampaan bergemuruh. Dalam sekejap mata, Su King mendekati seorang kultivator gudang roh. Kecepatan jurus dewa tingkat pertama Su King terlalu cepat. Pihak lawan terkejut dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Su King mengangkat tangan kirinya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini tidak mengenai tubuh pihak lawan, melainkan mengubah aturan dan hukum di sekitarnya, menciptakan kekuatan yang mengubah mundurnya menjadi majunya serangan. Dalam sekejap mata, kultivator gudang roh yang baru saja mundur menyemburkan darah. Aturannya sendiri berbalik, dan tubuhnya, di luar kendali, melesat lurus ke arah Su King. Tangan kanan Su King menusukkan tombak panjang berwarna hitam dengan ganas. Tombak terlarang itu langsung menembus leher kultivator tersebut. Kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak dan menghancurkan tubuh kultivator serta tempat penyimpanan rahasianya. Tubuh dan jiwanya hancur. Su King tidak berhenti. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya, menyerang orang berikutnya. Kapten itu juga bergegas mendekat. Pada saat itu, cahaya biru menyelimuti satu orang. Saat cahaya biru menghilang, sosok orang lain itu lenyap. Hanya kapten yang menjilat bibirnya dan seluruh tubuhnya bersinar saat ia bergegas menuju orang lain. Di sekitarnya juga terdapat para pemegang pedang dari Departemen Sekretariat. Mereka secara spontan memilih untuk menjadi pengawal pribadi dan mengikuti Su King serta sang kapten untuk membunuh musuh dalam perjalanan mereka. Di tengah serangan semua orang, para pengkhianat ini mati dengan cepat. Beberapa dari mereka melontarkan sumpah serapah sebelum meninggal. Pangeran ketujuh pasti akan mengetahui apa yang terjadi hari ini. Su King, kami akan menunggumu di alam baka. Begitu Raja Tianlan kembali, dia pasti akan membunuh kalian semua. Su King tidak terpengaruh. Setelah membunuh para pengkhianat ini, dia menatap zona pertempuran di langit. Pada saat itu, dalam waktu kontak yang singkat antara kedua pasukan, karena peningkatan kekuatan harta terlarang dan keganasan para kultivator Kabupaten Feng Hai, pihak Kabupaten Feng Hai memperoleh keuntungan besar. 10.000 kultivator berbaju zirah merah darah terus mundur. Situasi pertempuran nihilitas juga sama. Pemandangan ini membuat tatapan gubernur militer Parubaya itu semakin dingin. Dia mengakui bahwa sebelumnya dia telah meremehkan Kabupaten Feng Hai, tetapi itu bukan masalah. Sebagai gubernur militer, dia tidak bergantung pada para prajurit ini, melainkan pada dekrit Raja Tianlan yang dia pegang untuk merekrut pasukan. Oleh karena itu, dengan tenang dia mengeluarkan liontin giok emas yang kemudian memancarkan cahaya yang mengerikan. Cahaya keemasan ini menyebar dan terus dipancarkan. Cahaya itu sangat gemerlap dan menyilaukan. Pada saat yang sama, aura akumulasi jiwa berubah menjadi tekanan yang meledak dengan dahsyat. Langit redup dan kehampaan tampak kabur. Saat tanah bergetar, hati para kultivator Kabupaten Feng Hai gemetar dan mereka mundur satu persatu. Tingkat kultivasi mereka tertekan dan jiwa mereka terguncang. Segala sesuatu tentang mereka menjadi sangat rapuh di hadapan aura akumulasi jiwa. Apakah percikan api berani menyaingi bulan yang terang? Gubernur militer itu berbicara dengan tenang. Saat matanya memancarkan kedinginan, kata-kata emas besar dengan cepat tercipta di hadapannya. Kerahkan semua makhluk hidup dari berbagai ras di wilayah besar gelombang suci untuk berperang. Saat kata-kata emas ini muncul, aura dari akumulasi jiwa juga mencapai batasnya, menyebabkan dunia bergetar. Pada saat itulah Su King mengangkat kepalanya dan memandang langit lebih tinggi lagi.
Kemudian ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sebelum berbicara dengan suara hikmat. Kakek ke-9, tolong. Begitu Su King selesai berbicara, seberkas cahaya pedang melesat menembus langit dan turun. Tebasan pedang ini menyebabkan langit dan bumi runtuh, dan cahayanya menghancurkan semua teknik. Goresan ini menyebabkan bintang-bintang kehilangan cahayanya dan matahari serta bulan bergeser. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Langit terbelah, memperlihatkan celah yang sangat besar. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, membentuk lubang hitam memanjang. Semua cahaya, semua suara, semua roh, dan semua niat ditarik dan ditelan oleh lubang hitam pada saat pedang itu menebas. Semuanya lenyap dan waktu berhenti. Hanya cahaya pedang ini yang mendarat tanpa suara. Cahaya itu menakjubkan dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menebas aura akumulasi jiwa yang dilepaskan oleh token giok di tangan gubernur militer. Aura Raja Tianlan langsung runtuh. Cahaya keemasan meredup dan menjadi cahaya biasa. Kata-kata emas besar yang menyebabkan semua makhluk hidup gemetar, kehilangan kecemerlangannya. Saat cahaya pedang menyapu, kata-kata itu runtuh serentak dan hancur berkeping-keping, lenyap di udara. Pada saat yang sama, liontin giok di tangan gubernur militer itu pecah berkeping-keping. Retakan muncul pada liontin giok yang berisi dekrit Raja Tianlan. Semakin banyak retakan muncul dan langsung menyebar, berubah menjadi debu yang jatuh ke tubuh pria paruh baya berwujud gajah putih itu. Gubernur militer itu gemetar ketakutan saat ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia tidak bisa melihat apapun, tetapi dia bisa membayangkan seperti apa kehidupan di sana. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tetapi tidak mendapat kesempatan. Saat angin bertiup, tubuhnya berubah menjadi debu. Hanya dia yang mati. Gajah putih di bawahnya tidak terluka, tetapi ia tersungkur di tanah sambil menggigil. Adapun para prajurit berbaju sirah merah darah di sekitarnya, tak satu pun dari mereka terluka oleh pedang ini. Ini adalah Old Nin. Pedangnya telah mencapai tingkat ekstrim. Dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan segalanya, dan dengan satu pikiran, dia bisa membunuh individu tertentu tanpa melukai yang lain. Jelas, meskipun Old Nin telah menyerang, dia masih menyayangi umat manusia, jadi dia tidak membunuh terlalu banyak orang. Namun, itu sudah cukup. Begitu cahaya pedang menghilang dan gubernur militer berubah menjadi debu, seluruh dunia menjadi sunyi. Tubuh para prajurit berbaju sirah merah darah dan bawahan gubernur militer itu gemetar hebat. Ekspresi mereka dipenuhi kengerian yang hebat, berubah menjadi badai yang menggelegar di sekujur tubuh mereka. Mereka melihat tebasan pedang itu dan memahami makna di baliknya. Pemahaman inilah yang menyebabkan pikiran semua orang menjadi kosong, hanya menyisakan rasa takut. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Fenghai. Semua pemegang pedang, kultivator dari 3 istana, dan para elit dari berbagai sekte merasakan hati mereka bergejolak. Para pemimpin sekte, ketiga pemimpin istana, dan para diaken di udara semuanya merasakan hal yang sama. Hati mereka bergetar hebat. Mereka secara naluriah menatap Su King dengan tak percaya. Mereka samar-samar ingat bahwa sebelum tebasan pedang yang mengguncang bumi itu mendarat, Su King telah membungkuk ke langit dan memanggil kakek ke-9. Zixuan juga terkejut dan menatap Su King dengan linglung. Adapun Marquis Xiao, hatinya bergejolak hebat. Sebelumnya, ketika dia melihat kata Jichang di kapal Su King, dia merasa kata itu familiar. Sebagai keluarga bangsawan Markis Surgawi, meskipun keluarga mereka berada dalam kesulitan besar, mereka telah melestarikan banyak buku kuno. Ketika ia memikirkan wilayah tempat Su King pernah berada, ia samar-samar ingat bahwa dahulu kala, pewaris penguasa wilayah persembahan bulan bernama Li Jichang. Dan putra ke-9 penguasa itu mahir menggunakan pedang. Membayangkan hal itu, detak jantung Marquis Xiao menjadi sangat berdebar kencang. Adapun guru tua ke-7, ekspresinya sangat aneh. Ia menatap langit dengan ekspresi sedih. Setelah itu, ia tampak lega dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia menatap Su King dan murid tertuanya. Rasa puas di matanya menggantikan segalanya. Kapten melihat pemandangan ini. Su King tidak terlalu memperhatikannya. Perhatiannya tertuju pada pasukan berbaju sirah merah darah yang gemetar. Karena kakek ke-9 tidak mau membunuh orang-orang ini, tidak mudah bagi Su King untuk menghadapi mereka. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, Su King menoleh dan memandang kapal raksasa itu.
Ningyan dan Wu Jianwu sedang berjongkok di sana dan diam-diam mengamati pertempuran. Menyadari tatapan Su Qing, Ningyan berkedip dan secara naluriah menundukkan kepalanya dengan ekspresi getir, tidak berani menatapnya. Namun, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan Su Qing dari sudut matanya. Ketika Su Qing melihat ini, tatapannya menjadi dingin dan dia mengerutkan kening. Sang kapten juga melirik dengan senyum palsu. Jantung Ningyan berdebar kencang. Dia takut pada kapten, tetapi yang paling dia takuti tetaplah Su Qing. Lagi pula, kapten hanya menggigitnya, sementara pertemuannya dengan Su Qing hampir menyebabkan kematiannya. Saat itu, keduanya menatapnya. Ningyan tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, dia mungkin tidak akan beruntung. Dia menghela napas dalam hati dan menggertakkan giginya dengan keras. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kapal. Wu Jianwu, yang berada di samping, berkedip. Ia tentu mengerti apa yang sedang dilakukan Ningyan, jadi ia mulai merangkai puisi dalam pikirannya. Penampilan Ningyan awalnya tidak terlalu menarik perhatian, tetapi saat dia berjalan, energi garis keturunannya meledak, membentuk kanopi emas yang bergoyang di atasnya. Ada juga seekor naga emas bercakar 4 yang muncul seiring dengan terus aktifnya garis keturunan. Naga itu menari di dunia dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi ke langit. Begitu naga emas itu muncul, raungannya mengguncang sekitarnya. Jubah kekaisaran juga muncul di tubuh Ningyan. Semua ini menyebabkan Ningyan langsung menjadi pusat perhatian. Para kultivator Kabupaten Fenghai serentak menatap ke arah mereka. Ekspresi mereka semua berubah dan dipenuhi dengan kejutan dan keterzenjingan. Mereka yang lebih terkejut adalah 10.000 prajurit berbaju zirah merah darah yang ketakutan dan para bawahan nihilitas dari gubernur militer. Mereka terintimidasi oleh tebasan pedang itu dan berada dalam dilema, tetapi ketika mereka melihat penampilan Ningyan, ekspresi mereka berubah drastis. Fluktuasi garis keturunan dari Ningyan dan 4 emas naga bercakar itu membuat mereka, yang berasal dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, langsung merasakan kehadiran keluarga kekaisaran. Pemandangan ini seketika membuat para prajurit itu kebingungan. Namun, mereka tidak mengenal Ningyan. Jelas, Ningyan bukanlah orang yang menonjol di antara keturunan kaisar manusia. Ningyan, yang berdiri di udara, merasa sedikit canggung dengan pemandangan ini. Namun, tidak baik baginya untuk memperkenalkan diri secara langsung, jadi dia hanya bisa berdiri di udara dan melepaskan aura garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Lambat laun, auranya menjadi semakin pekat. Fluktuasi garis keturunan keluarga kekaisaran sangat luas dan dahsyat, menyelimuti sekitarnya. Pada saat itulah kapten terbang keluar dan tiba di belakang Ningyan, memarahi pasukan berbaju zirah darah. Sungguh lancang, mengapa kau tidak memberi salam kepada pangeran ke-12? Begitu sang kapten berbicara, orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Ningyan juga menghela napas lega dalam hatinya. Ia mempertahankan ekspresi serius dan dengan tenang menatap pasukan di depannya. Aku Guyue Ningyan, putra ke-12 Kaisar Manusia. Kau seharusnya tahu namaku. Begitu Ningyan menyebut namanya, ekspresi pasukan lapis baja darah berubah, terutama para ahli nihilitas. Hati mereka tergerak saat mengingat bahwa di antara para pangeran kaisar manusia, salah satu dari mereka jarang muncul di depan orang lain setelah ibu kandungnya meninggal. Dia adalah pangeran ke-12. Fluktuasi garis keturunan pada tubuh pihak lain tidak bisa dipalsukan. Yang terpenting, bayangan kadal raksasa yang dibentuk oleh pasukan mereka juga menundukkan kepalanya kepada naga emas. Semua ini sudah cukup untuk membuktikan kebenaran ucapan Ningyan. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, semua orang menundukkan kepala dan memberi salam kepada Ningyan. Salam, pangeran ke-12. Warga Kabupaten Fenghai juga merasakan gejolak emosi. Pada saat itu, mereka menundukkan kepala satu persatu dan memberi hormat kepadanya. Markis Xiao juga sama. Melihat semua ini, Ningyan merasa bangga. Dia mengangkat dagunya dan hampir lupa posisinya di Kabupaten Fenghai. Untungnya, sang kapten berdeham dengan penuh perhatian di belakangnya, membuat Ningyan langsung tersadar. Ningyan merasa takut dan buru-buru menekan kesombongan di hatinya. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, dia menyapu pandangannya ke seluruh pasukan dan berbicara dengan tenang. Kabupaten Fenghai adalah daerah otonom. Ini adalah perintah ayah. Kalian mungkin telah disesatkan,
tetapi ini tetaplah sebuah pelanggaran. Kunci diri kalian. Tunggu sampai saya melapor kepada Kaisar Ayah, dan kemudian keputusan akan dibuat. Suara Ningyan menggema dan 10.000 prajurit terdiam. Ada tebasan pedang yang menakjubkan tadi dan kemunculan sang pangeran sekarang. Apapun yang terjadi, mereka tidak punya pilihan selain patuh. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan mereka untuk menghela napas lega. Mereka sudah berada dalam dilema yang sangat sulit dan tahu bahwa mereka berada dalam krisis yang mengancam jiwa. Secara alami, pilihan terbaik adalah menuruti pangeran kekaisaran. Oleh karena itu, mereka tanpa ragu-ragu menyegel tingkat kultivasi mereka, mengikat diri mereka di sini. Terlepas dari apakah mereka adalah ajudan kepercayaan gubernur militer atau bukan, itu tidak penting. Yang penting adalah tebasan pedang itu telah benar-benar membuat mereka gentar. Setelah melakukan itu, Ningyan diam-diam melirik Su Qing. Ketika dia menyadari bahwa Su Qing tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia merasa sedikit khawatir. Karena itu, dia menatap kapten. Sang kapten memeluk leher Ningyan, terkekeh, dan memberi isyarat bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Ningyan kemudian menghela napas lega. Ini memang hasil terbaik dalam situasi saat ini. Tak lama kemudian, Markis Yao mengatur bantuan para kultivator Kabupaten Fenghai dan menahan 10.000 kultivator ini di departemen penjara. Dia tidak menyiksa mereka. Lagi pula, mereka semua manusia. Krisis di Kabupaten Fenghai telah berakhir. Selanjutnya, Markis Yao mengumumkan bahwa Su Qing akan mengambil alih jabatan gubernur kabupaten dan memimpin seluruh Kabupaten Fenghai. Karena situasi saat ini tidak stabil, tidak ada upacara. Sebenarnya, dengan fondasi dan reputasi Su Qing di Kabupaten Fenghai, dia tidak membutuhkan ritual apapun. Dia adalah gubernur Kabupaten Fenghai. Beberapa kultivator dari sekte dan masyarakat di Kabupaten Fenghai, seiring berjalannya waktu, agak melupakan apa yang dilakukan Su Qing kala itu dan meragukan kemampuan Su Qing dalam menduduki posisi gubernur kabupaten dengan tingkat kultivasinya. Namun, tebasan pedang yang turun dari langit sebelumnya menghancurkan semua keraguan. Bahkan, hal itu justru menambah misteri yang tak berujung pada Su Qing. Selain itu, sikap pangeran ke-12 terhadap Su Qing menimbulkan banyak asosiasi di benak mereka. Su Qing tidak menolak, dia memahami tugas seorang gubernur distrik dan akhirnya memutuskan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Setelah memasuki kediaman gubernur daerah, ia mengeluarkan serangkaian dekrit pada hari itu. Yang pertama adalah agar seluruh distrik bersiap untuk perang. Yang kedua adalah bahwa harta sihir tabu harus dalam keadaan aktif. Setelah itu, beberapa dekrit lagi dikeluarkan, dan para pemegang pedang diaktifkan untuk menumpas pemberontakan apapun di Kabupaten Fenghai. Su Qing bersiap menghadapi Pangeran ke-7 dan Raja Tianlan selanjutnya. Setelah dekrit-dekrit ini tersebar, Kabupaten Fenghai, yang awalnya dalam keadaan linglung, kembali bersemangat. Hati masyarakat kembali tertuju pada Kabupaten Fenghai. Burung besar bernama Qingqin itu meninggalkan kehidupan terpencilnya. Malam itu, ia kembali berputar-putar di atas ibu kota dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi di kediaman gubernur kabupaten. Gagagah.